Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa sanggahan. Dialah maha segala zat, zat yang ghafur dan zat yang syukur. Dialah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang dimana kelahirannya saja dapat mengguncang alam semesta dan menghebohkan para malaikat Allah. Nabi yang tanpa kelahirannya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang lebih terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dengan NIM 19 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas public speaking, yaitu adab berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua sudah menjadi hal yang wajib. Hal ini juga sudah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu bentuk anak berbakti kepada orang tuanya adalah dengan memberikan etika dan adab yang baik kepada kedua orang tuanya. Mengenai adab seorang anak kepada orang tua juga pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab fid Din yang terdapat dalam buku Majmu'ah Rasail. Dalam tulisan tersebut disebutkan beberapa adab seorang anak kepada orang tua, yaitu yang pertama, mendengar kata-kata orang tua. Seorang anak perlu atau harus mendengarkan dengan baik orang tuanya ketika sedang berbicara, khususnya jika pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang serius atau nasihat. Jika anak berencana untuk memotong omongan orang tua, akan lebih baik jika seorang anak tersebut meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Selain sebagai bentuk sopan santun, hal ini juga menunjukkan kesigapan anak untuk membantu jika sewaktu-waktu orang tua tersebut membutuhkan bantuan, maka anak akan segera memberikan bantuan. Sebaliknya, jika orang tua sudah duduk, maka sebaiknya anak juga ikut duduk, kecuali tidak ada lagi kursi yang tersedia. Kemudian yang ketiga, mematuhi perintah orang tua. Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan aturan Allah, maka wajib untuk diikuti. Selain itu, jika perintah orang tua melebihi kemampuan anaknya, maka seorang anak perlu berusaha semampunya atau menolaknya dengan cara yang baik jika benar-benar terpaksa untuk menolak. Kemudian yang keempat, memenuhi panggilan orang tua. Begitu anak mendengar panggilan orang tua, maka ia harus segera datang. Bahkan jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, tidak menjadi kesalahan jika membatalkan sholat tersebut untuk memenuhi panggilan orang tua. Kemudian yang kelima, merendah dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan. Kerendahan hati kepada orang tua tetap harus dijaga meskipun seorang anak lebih alim dan lebih pintar daripada orang tuanya. Selain itu, rasa hormat ini tetap harus ada meskipun dahulu orang tua tidak selalu memenuhi kebutuhan anak. Dan seorang anak juga harus memahami keterbatasan dan kemampuan orang tua, sehingga tidak menuntut sesuatu yang dapat menyusahkan orang tuanya. Kemudian yang keenam, yaitu tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua. Seorang anak harus mematuhi atau memahami orang tua sudah mengasuh dan membesarkannya tanpa lelah, sehingga seorang anak wajib berbuat baik dan berusaha menyenangkan hati orang tua dalam melakukan apa yang orang tua minta. Kemudian yang ketujuh, tidak memandang dengan rasa curiga. Seorang anak juga harus selalu menjaga prasangka baik kepada orang tuanya. Jika ada sesuatu yang ingin diketahui dari orang tuanya,
Jangan bertanya dengan pertanyaan terkesan seperti curiga. Usahakan pertanyaan yang disampaikan tetap baik dan tidak menyakiti hati. Itulah adab-adab yang perlu dimiliki oleh anak terhadap orang tuanya. Adab-adab ini perlu diketahui dan dipahami oleh seorang anak. Selain itu, adab ini juga perlu diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga akan terbiasa dan memahami hal yang baik mengenai adab-adab tersebut sehingga ia dewasa dan orang tua berusia lanjut. Mungkin itu saja dari saya, sedikit ceramah singkat tentang adab berbakti kepada orang tua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.